يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu husan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma husan jami'ul malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para mufassir, para ahli nahwu, para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-18. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Summum. Mereka itu adalah orang yang tuli.
bukmun serta bisu, umyun serta buta. Fahum, maka bermula mereka adalah la yarja'una, orang-orang yang tidak kembali siapa mereka. Perhatikan kata-kata summun. Sebuah kalimat yang mu'rab, khususnya kalau seandainya fi'il, kalau isim itu baik mabni maupun mu'rab, apakah pada akhirnya akan dibaca rafa, nasab atau jar? Kalau fi'il ditambah jazm, itu bagaimanapun juga harus karena tuntutan amil. Tidak memungkinkan sebuah kalimat itu kemudian dibaca rafa kalau seandainya tidak ada amil yang memaksa yang bersangkutan atau ia untuk kemudian dibaca rafa. Tidak boleh sebuah kalimat itu dibaca nasab kalau seandainya tidak ada amil yang memaksa kalimat itu untuk kemudian dibaca nasab. Tidak boleh kalimat itu, kata itu dibaca jar kalau seandainya tidak ada amil yang memaksa kalimat itu untuk kemudian dibaca jar. Pun juga demikian tidak ada kalimat yang dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amil yang memaksa kalimat itu untuk kemudian dibaca jazm. Ya. Ini ono kata, ada kata moro-moro. Moro-moro ini mendadak dibaca summun, bukmun, umyun, summun, bukmun, umyun. Yang itu dibaca rafa. Padahal kaidahnya adalah tidak ada kalimat itu kemudian dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar kalau seandainya tidak ada amil yang memaksa kalimat itu untuk kemudian dibaca rafa, nasab atau jar. Oleh sebab itu, ketika kemudian dihadapkan pada realitas semacam ini, kita harus mengasumsikan ada amil di situ. Ini sama persis dengan misalnya kata-kata faslun. Kenapa kok kemudian moro-moro dibaca faslun? Asumsinya ini adalah menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang kalau seandainya dimunculkan itu berbunyi hadza faslun. Begitu. Untuk kasus sumun itu bagaimana? Sumun itu adalah merupakan khabar dari mubtada yang dibuang, yang kalau seandainya dimunculkan adalah hum, bermula mereka. Hum, bermula mereka adalah summun, orang-orang yang tuli. Kata-kata summun itu merupakan bentuk jamak dari asab. Kata-kata bukmun itu merupakan bentuk jamak dari abkam, artinya bisu. Kata-kata umyun itu merupakan bentuk jamak dari a'ma. Begitu. Ya, jadi catatannya begitu. Tidak ada kalimat itu kemudian dibaca rafa, tidak ada kalimat itu kemudian dibaca nasab, dibaca jar atau dibaca jazm kalau seandainya tidak ada amil yang menuntut untuk kemudian dibaca rafa, nasab, jar atau jazm. Ketika realitasnya kita menemukan di dalam sebuah ayat ada kata-kata summun, ada kata-kata bukmun, ada kata-kata umyun yang mendadak dibaca rafa, itu harus kita asumsikan bahwa di situ ada amil yang memaksa kalimat itu untuk kemudian dibaca rafa. Apa amilnya? Kita asumsikan adalah mubtada hum, bermula mereka orang-orang munafik itu adalah summun, orang-orang yang tuli sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran. Bukmun, orang-orang yang bisu sehingga tidak bisa berkata yang benar. Umyun, mereka itu buta sehingga meskipun sehat penglihatannya tapi tidak mampu melihat kebenaran. Summun, bukmun, umyun.
fahum la yarji'un. Jadi begitu. Semuanya harus serba ada hubungan antara amil dan ma'mul. Nahwu itu kan ini sebenarnya. Ya, hubungan antara amil dan ma'mul. Itu yang ditekankan dalam ilmu nahwu kan itu. Ya. Jadi kenapa kok kemudian dibaca summun? Itu disebabkan karena menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila mubtada itu dimunculkan berbunyi hum summun. Bukmun itu jadi apa, Ustaz? Umyun itu jadi apa? Ini sak level sebenarnya ini. Ada istilah dalam ilmu nahwu namanya ta'addudul khabar. Khabar itu boleh banyak. Khobar itu boleh banyak. Dari mubtada satu itu boleh khobar banyak. Ta'addudul khobar. Yaitu hum, summun, bukmun, umyun. Bermula mereka adalah. Ini khobar pertama, khobar kedua, khobar ketiga. Khobarnya tak terbatas itu boleh. Itu namanya ta'addudul khobar. Mubtada satu boleh khabar banyak. Mubtada satu boleh khabar banyak. Karena sumun itu adalah ditentukan sebagai khabar, maka dia dibaca rofa, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Lebih disebabkan karena sumun itu adalah merupakan jamak taksir dari bentuk mufrad asom, asommu. Bukmun itu adalah merupakan khobar yang kedua. Karena jin ditentukan sebagai khobar, maka dia harus dibaca rofa, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah. Juga sama, itu adalah jamak taksir. Umyun juga demikian, ditentukan sebagai khabar, maka dia dibaca rofa, tanda rofaknya juga menggunakan dhammah. Begitu. Summun mereka itu adalah orang-orang yang tuli, bukmun dan serta bisu, umyun serta buta. Fahum, maka bermula mereka. Jadikan mubtada adalah la yarji'una, tidak bisa kembali siapa mereka. Jadikan mubtada, jadikan khabar. Susunan hum la yarji'un adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah menjadi ma'atuf, diatofkan kepada jumlah yang sebelumnya. Ini berarti harful atfi. Begitu. Jadi analisis itu tetap. Ya. Hum itu adalah merupakan mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Ustadz, kan tidak di awal jumlah itu. Seperti yang kemarin saya tegaskan dan berkali-kali saya tegaskan, janganlah memaknai. Janganlah memaknai. Di awal kalimah itu adalah harus ibtidaiyah, harus benar-benar di awal kalimah. Di awal kalimah memungkinkan diterjemahkan dengan ibtidaiyah, memungkinkan diterjemahkan dengan istiqnafiyah, dimungkinkan juga diterjemahkan dengan ma'atuf atau dalam bab atof. Mausul juga memungkinkan, i'tiradiyah juga memungkinkan. Jadi yang dimaksud dengan di awal kalimat itu banyak. Fahum ini dianggap sebagai di awal kalimat juga. Ada dhamir yang jatuh di awal kalimat, maka ini dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat, maka ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka harus dibaca rofa. Lu Ustadz, dibaca rofa kok disukun? Lagi-lagi harus saya tegaskan bahwa anwa'ul i'rab itu menjadi jawaban.
Konsep anwa'ul i'rab sebagaimana yang kemarin kita tegaskan, itu merupakan jawaban bagi para pemula untuk menegaskan bahwa tidak semua perubahan i'rab, apakah itu rafa, nasab, jar atau jazm, itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Bisa jadi perubahan i'rab itu ada tanda i'rabnya, bisa jadi tidak ada tanda i'rabnya. Yang ada tanda i'rabnya memungkinkan secara kasat mata untuk kemudian dilihat, tapi memungkinkan juga karena alasan tertentu tidak bisa dilihat. Itu harus diulang-ulang terus. Hum termasuk dalam kategori isim dhamir. Setiap isim dhamir itu isim mabni. Karena mabni maka harokat yang ada di situ adalah harokatul bina, bukan merupakan harokatul i'rab. Jadi sukun tidak menunjukkan jazm di situ, fathah tidak menunjukkan nasab di situ, dhammah tidak menunjukkan rafa di situ. Fahum maka bermula mereka adalah la yarji'una, tidak kembali siapa mereka. Ini fungsinya praktek. La yarji'una, lam yang ada di sini disebut sebagai la an-nafiyah. Buktinya apa? Di sini ada thubutun nun. Seandainya di sini begini tulisannya, begini misalnya, maka ini disebut sebagai la an-nahiyah. Secara tulisan kelihatan karena ini kebetulan al-af'alul khamsah. Ini af'alul khamsah karena bertemu dengan wawu jama'. Kenapa ini dipastikan adalah an-nahiyah? Karena di sini ada hadfun nun, di sini ada pembuangan nun, di sini ada tetapnya nun atau thubutun nun. Tetapnya nun itu mengindikasikan, menunjukkan bahwa lam yang ada di sini tidak berpengaruh pada fi'il mudhari' mu'rab yang dimasukinya. Terbuangnya nun di sini menunjukkan bahwa lam yang ada di sini berpengaruh menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Karena demikian maka ini disebut sebagai la an-nahiyah. Karena demikian maka ini disebut sebagai la an-nafiyah. Karena demikian secara arti ini artinya tidak, dan secara arti ini artinya jangan. Jadi terkadang petunjuk lafaz secara tulisan itu bisa kita simpulkan bahwa lam yang ada di sini ini adalah la an-nafiyah, bahwa lam yang ada di sini ini disebut sebagai la an-nahiyah. Jelas tadi itu. Ada thubutun nun, ada hadfun nun. Kalau la yarji'una itu disebut sebagai thubutun nun, tetapnya nun di situ. Karena demikian lam yang ada di situ tidak berpengaruh. Karena tidak berpengaruh maka disebut sebagai la an-nafiyah. Karena disebut sebagai la an-nafiyah maka secara arti harus diterjemahkan tidak, bukan diterjemahkan jangan. Au kasayyibim minas sama'i, au atau merupakan huruf ataf. Yang pertama kemarin kita sudah menemukan mathaluhum. Mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Mathaluhum kamathalil, mathaluhum kasoyibin. Jadi au yang ada di sini adalah huruf ataf. Yang jatuh setelah huruf ataf namanya ma'tuf. Ma'tuf cara bacanya disesuaikan dengan ma'tuf alaih. Mana ma'tuf alaihnya? Disesuaikan, disamakan. Yang sama-sama merupakan jarun wa majrurun. Mana itu? Dalam ayat sebelumnya, mathaluhum kamathalil ladzis tauqada nara. Mathaluhum kasoyyibim minas sama'i. Perhatikan.
Pengatofan pada ma'tuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya itu mengulang huruf jar yang sama. Saya ulangi lagi. Pengatofan pada ma'tuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Ma'tuf alaihnya berupa jar majrur. Kamathalil ladhis. Mathaluhum kamathalil ladhis. Mathaluhum au kasoyyibin. Kafnya diulang di sini. Pengatofan kepada ma'tuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya mengulang huruf jar yang sama. Au kasoyibin, au atau kasoyibin, seperti hujan. Ya, arti asalnya begitu. Minas sama'i, dari langit. Fihi, adalah tetap di dalam sama, dhulumatin, bermula beberapa kegiatan, kegelapan. Dhulumatun, bermula beberapa kegelapan. Wara'dun, dan guntur. Wabarkun, dan kilat. Wabarkun, dan kilat. Perhatikan dulu. Au kasayyibin. Au kasayyibin. Dalam bahasa Arab itu, ya, terjadi banyak kasus di mana sebuah lafadz itu tidak bisa jelas kecuali memunculkan mudhof. Berarti di situ sebenarnya terjadi pembuangan mudhof. Hurrimat alaikumul maitatu. Jelas ini? Iya, jelas. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kamu semuanya, al maitatu, bangkai. Sudah jelas. Bangkai itu diharamkan. Tapi apa iya begitu? Di sini harus ada pembuangan mudhof. Itulah yang kemudian dalam konteks usul fikih disebut sebagai dilalatul iqtidha. Ini kalau ditanya menjadi tidak jelas. Yang diharamkan itu apakah aklu, apakah intifa'u, atau yang lain. Diharamkan atas kamu semuanya bangkai. Yang dimaksud itu yang diharamkan bangkai atau juga memanfaatkan bangkai. Mengambil manfaat dari bangkai. Kalau seandainya kita punya peternakan ayam misalnya, dan kemudian ada yang mati, sementara kita punya kolam lele misalnya, apakah yang mati itu kalau seandainya dimanfaatkan, diberikan kepada kolam lele itu misalnya, apakah juga haram? Ini haram semua. Hurrimat, maka diharamkan alaikum, atas kamu semuanya, al-maitatu, bangkai. Apakah mengambil manfaat dari itu, apakah makan, itu haram semua. Ini gara-gara, oleh sebab itu, ini menjadi tidak jelas kalau seandainya tidak memunculkan mudhof. Ada mudhof yang dibuang di situ, yang pada akhirnya memperjelas pemahaman kita terhadap hurrimat alaikumul maitatu. Innama angin pastine al-a'malu, bermula beberapa amal, niyati, tergantung pada niat. Dalam konteks fikih ini masih diperdebatkan. Yang dimaksud ini adalah apakah sihhatul a'mal, keabsahan amal, apakah kamalul a'mal misalnya,
Apakah kamalul a'mal? Ini juga bermasalah. Ada mudhaf yang dibuang di situ. Yang kalau seandainya tidak berusaha kita munculkan. Dan kalau seandainya tidak berusaha kita cari kira-kira apa di situ. Menjadi tidak jelas. Yang dimaksud dengan al-a'mal, innamal a'malu bin niat itu. Apakah keabsahan amal itu tergantung pada niatnya. Atau kesempurnaan amal itu tergantung pada niatnya. Ada konsep itu dalam bahasa Arab. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Yang dimaksud dengan biwaliyin itu apakah? Bihuduri waliyin, atau dia bima'rifati waliyin, ataukah dia biizni waliyin? Kan menjadi repot. Ada kata-kata hudur yang mungkin dibuang, ada kata-kata ma'rifah yang memungkinkan dibuang, ada kata-kata idnun yang memungkinkan dibuang. Tidak ada pernikahan illa kecuali dengan kehadiran wali, dengan kehadiran dan sepengetahuan wali, dengan izin wali. Itu namanya kalau dalam konteks usul fikih disebut sebagai dilalatul iqtidha. Sama dengan yang di atas tadi. Au kasayyibin, atau seperti hujan. Kalau hujan nggak ada masalah. Maksudnya, kalau seandainya panjenengan melihat ini di dalam tafsir-tafsir, itu mesti au kasayyibin ai au ka ashabis sayyib. Au kasayyibin itu diterjemahkan dengan au ka as sayyib. Atau orang-orang seperti orang-orang yang tertimpa, terkena hujan. Ada pembuangan mudhaf di situ. Yang kalau seandainya tidak dimunculkan yang namanya mudhaf itu menjadi sulit untuk kemudian kita bisa paham terhadap teks itu. Au kasayyibin, kalau seandainya diterjemahkan sama sekali tidak mendatangkan mudhaf, itu artinya adalah au atau kasayyibin seperti hujan. Nggak ada masalah tentang hujan. Tapi orang kalau seandainya terkena hujan dari langit, di situ sangat gelap, kemudian ada guntur, ada kilat, mesti bermasalah di situ. Akhirnya apa? Ya ja'aluna asabi'ahum. Maka begini akhirnya. Ono kilat takut karena kilat bersaut-sautan macam-macam, mesti begitu gambarannya. Ya, yang jadi catatan itu, dalam bahasa Arab itu ada realitas di mana sebenarnya itu ada mudhafnya, tapi untuk alasan tertentu, mungkin untuk keindahan, untuk yang lain, itu kemudian mudhafnya itu menjadi dibuang. Kita sulit paham ketika tidak berusaha memunculkan mudhaf itu. Tidak paham kalau seandainya tidak berusaha mencari kira-kira apa. Dan itu kadang berdampak serius pada istinbat hukum. Ya kan? Begitu. Atau kasayyibin seperti orang-orang yang terkena hujan. Hujannya tentunya minas sama'i dari langit. Fihi adalah tetap di dalam sama' dzulumatun, bermula beberapa kegelapan, wara'dun dan guntur, wabarkun dan kilat.
Ini tadi catatan tentang kasoyibin itu seperti itu. Itu jadi harus ada dalam memori jenengan. Bahwa ada realitas pembuangan mudhaf. Dalam bahasa Arab ada realitas pembuangan mudhaf. Yang kalau seandainya tidak berusaha kita munculkan mudhafnya itu, maka kita menjadi kurang faham terhadap teks itu. Au kasoyibin, kalau seandainya kita terjemahkan murni seperti itu, maka terjemahannya adalah au atau kasoyibin, ai kamatorin, seperti hujan. Nggak ada yang salah dari hujan. Tapi orang-orang yang tertimpa hujan, itu menjadi bermasalah ketika di situ ada guntur yang bersaut-sautan, ada kilat yang luar biasa menyambar misalnya, mesti ketakutan. Itu dibuat catatan sampean. Begitu itu dibuat catatan. Maksudnya dalam otak panjenengan. Oh, dalam bahasa Arab itu ada realitas terjadi pembuangan mudhaf. Ya. Hadzaf itu ada, intinya begitu. Hadzaf itu ada. Ada hadzaf, ada ziyadah. Gitu. Ada hadzaf, ada ziyadah. Ada tulisannya dianggap tidak ada tulisannya dianggap ada. Apa ini artinya? La uqsimu bihadzal balad. Apa artinya? Kalaulah ini difungsikan ada, maka saya tidak bersumpah. La uqsimu, saya tidak bersumpah. Silakan dicek di terjemahan-terjemahan, itu semua terjemahannya adalah la uqsimu itu adalah saya bersumpah. Lam di sini ada, tapi dianggap tidak ada. Itulah konsep ziyadah namanya. Ada yang tidak ada, tapi dianggap ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiquna yang kuat, atau yutiqu itu kalau seandainya diterjemahkan dalam kamus itu artinya kuat. Karena demikian terjemahannya ini adalah wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yutiquna yang kuat, yang mampu. Siapa? Alladzina hu, akan puasa. Fidyatun, bermula tebusan berupa ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Kesimpulannya adalah orang yang kuat puasa boleh tidak puasa dengan menggunakan ayat ini. Caranya apa? Membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin. Letterlek begitu. Ya, letterleknya begitu. Karena demikian silakan dicek di dalam misalnya tafsir Jalalain misalnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu ay wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Tidak adalah dianggap ada, adalah dianggap tidak. Ada realitas seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu caranya. Ada konsep hadzf dalam bahasa Arab, ada konsep ziyadah dalam bahasa Arab. Gitu. Udah. Au kasoyibin, atau seperti orang-orang yang terkena hujan minas sama'i, dari langit, fihi, adalah tetap di dalam sama, zulumatun, bermula. Ini lagi-lagi ada fihi. Ini di awal kalimat. Setelah itu ada isim nakirah.
ini adalah merupakan indikator bahwa jarun wa majrurun ini ditentukan sebagai khabar muqaddam, dan zulumatun yang merupakan jatuh sesudahnya yang berupa isim nakirah itu ditentukan sebagai mubtada muakhar. Fihi adalah tetap di dalam sama, zulumatun bermula beberapa kegelapan. Fi adalah tetap di dalam sama, zulumatun beberapa kegelapan. Setiap kita menemukan jarun wa majrurun yang ada di awal kalimat, lagi-lagi saya tegaskan, di awal kalimat jangan kemudian dipahami murni di awal kalimat. Di awal kalimat memungkinkan diterjemahkan dalam konteks ibtidaiyah, memungkinkan dalam konteks istinafiyah, memungkinkan dalam konteks i'tiradiyah, memungkinkan dalam konteks haliyah, memungkinkan dalam konteks wasfiyah, memungkinkan dalam konteks mausuliyah. Begitu. Ya, ada jar majrur, ada dzaraf jatuh di awal kalimat, dan yang jatuh sesudahnya itu adalah isim nakirah. Itu merupakan indikator, itu merupakan petunjuk bahwa jar majrur itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, dan isim nakirah yang jatuh sesudahnya ditentukan sebagai mubtada muakhar. Fihi adalah tetap di dalam sama, zulumatun bermula beberapa kegelapan. Wawunya waw atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Ini sama ini. Dikembalikan ke sini. Ini juga sama. Dikembalikan ke sini. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pengatofan itu yang paling penting isim dengan isim. Kalau dari sisi jamak mufrad tasniyahnya, mufrad tasniyah jamaknya tidak. Di sini jamak, di sini mufrad. Dari segi mudzakkar muannasnya juga tidak. Di sini muannas, di sini mudzakkar. Biasanya dari sisi nakirah ma'rifatnya itu ikut. Meskipun bisa jadi tidak. Ya, tapi isim harus diatofkan kepada isim, fiil harus diatofkan kepada fiil, ya, itu begitu. Huruf harus diatofkan kepada huruf. Begitu. Karena ra'dun menjadi maktuf, maka cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Yang jatuh sebelum huruf ataf namanya maktuf alaih. Maktuf alaih itu satu, jangan banyak. Jangan memiliki pandangan bahwa barkun itu adalah maktuf, maktuf alaihnya adalah ra'dun. Jangan. Barkun itu pengatofan maktuf alaihnya pada zulumatun langsung satu. Maktuf alaih itu untuk maktuf yang banyak boleh. Perhatikan ini. Ini maktuf alaihnya, ini maktuf, ini maktuf. Fihi adalah tetap di dalam sama, zulumatun bermula beberapa kegiatan, beberapa kegelapan, wara'dun dan guntur, wabarkun dan kilat. Sama dengan yang tadi. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Yaj'aluna menjadikan siapa mereka orang-orang munafik. Wawu yang ada di sini adalah wawul jamaah atau wawul jamaah. Gitu ya. Wawu jamaah ini adalah isim dhamir ini yang menjadi fa'il dari yaj'aluna, ya wawu ini. Jangan kemudian kita memiliki pandangan bahwa yang menjadi fa'il yaj'aluna itu adalah dhamir mustatir. Dhamirnya adalah baris, kelihatan. Wawu ini bukan huruf. Wawu ini adalah isim dhamir. Yaj'aluna
menjadikan siapa mereka, meletakkan siapa mereka, asabi'ahum akan jari-jari mereka, asabi'ahum menjadi maf'ulun bihi yang pertama dari yaj'aluna. Yaj'aluna itu adalah merupakan fi'il yang muta'addi, muta'addinya kepada dua maf'ul. Asabi'ahum itu adalah maf'ul bih pertama, fi adhanihim itu adalah menjadi maf'ul bih yang kedua. Jadi penting untuk memahami. Oh ya, ja'alu ini adalah termasuk dalam kategori fi'il. Fi'ilnya fi'il apa ini? Fi'il madhi, fi'il mudhari. Terus mabni apa? Mu'rab. Kemudian maklum atau majhul? Maklum. Apakah ini lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addinya kepada berapa maf'ul? Kepada dua maf'ul. Ya ja'aluna menjadikan siapa mereka. Ya ja'aluna menjadikan siapa mereka. Aswabi'ahum akan jari-jari mereka menjadikan, meletakkan fi adhanihim dalam telinga-telinga mereka minas sawa'iqi. Nah ini min. Ya. Min ini namanya sababiyah. Sebab petir-petir. Sawa'iq itu adalah merupakan bentuk jamak dari sa'iqatun. Artinya petir. Dijamakkan menjadi sawa'iqu. Mimnya di sini adalah min sababiyah. Minas sawa'iqi. Minas sawa'iqi. Jadi, kapan kita tahu bahwa min yang ada di situ itu adalah sababiyah? Dari murad, tidak bisa. Dari terjemahan, tidak bisa, tidak. Oleh sebab itu, konteks itu menjadi sangat penting untuk kemudian kita perhatikan. Konteks itu. Begitu. Variasi huruf jar, ma'ani hurufil jarri, itu termasuk yang paling sulit dalam bahasa Arab. Bagaimana menerjemahkan huruf jar? Itu termasuk yang berat. Itu. Minas sawa'iqi. Karena petir-petir, hadharul mauti, karena takut mati. Ini adalah masdar. Ya. Ketika ada realitas masdar kok kemudian dibaca nasab. Ada realitas masdar dibaca nasab, maka memungkinkan dianggap sebagai maf'ul mutlak, memungkinkan dianggap sebagai maf'ul li ajli. Tinggal bagaimana, tinggal kira-kira di sini menunjukkan apa. Kalau seandainya memiliki fungsi taukid, kalau seandainya memiliki fungsi adat, kalau seandainya memiliki fungsi nau, maka dia adalah maf'ul mutlak. Dan biasanya itu dibentuk dari masdar fi'ilnya. Kalau seandainya dia itu adalah tidak menunjukkan itu, tapi karena dia itu menunjukkan merupakan alasan dari terjadinya sebuah perbuatan, dan ia terbentuk dari masdar qalbi, maka itu disebut sebagai maf'ul li ajli. Kalau seandainya kita melihat indikator-indikator itu, maka hadharul maut lebih besar ke arah li ajli dibandingkan dengan maf'ul mutlak. Wallahu, dan bermula Allah. Wallahu, dan bermula Allah adalah muhitun. Adalah muhitun. Zat yang melingkupi. Bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Allahu di situ adalah menjadi mubtada karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena mubtada maka harus dibaca rofa, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah di situ karena Allah itu adalah merupakan bentuk isim mufrad. Muhitun di situ menjadi khabar. Kenapa kok ditentukan sebagai khabar? Karena mutimul faidah. Karena khabar maka dia harus dibaca rofa. Ahata yuhitu ihatatan wa muhatan fahuwa muhitun. Itu adalah merupakan bentuk isim fa'il dari ahata. Bil kafirina, terhadap orang-orang kafir. Ya.
Begitu. Bil kafirina termasuk dalam kategori jarun wa majrurun. Bi adalah huruf jar, al kafirina adalah majrur. Karena majrur maka harus dibaca jar, tanda jarnya dengan menggunakan ya, lebih disebabkan karena ya adalah merupakan jamak mudzakkar salim. Begitu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhkhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lanal kutuba kullaha.